Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian rutin setiap ba'da maghrib, dan kita mudah-mudahan mendapatkan banyak kebaikan dan juga faedah ilmu yang bisa dijadikan amalan sebagai bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Buat iman, Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah sedang salat maghrib, yang insyaallah kita akan lanjutkan dengan salat isya. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang asbabul ma'asi, sebab-sebab orang terjatuh ke dalam kemaksiatan. Banyak sebab yang menjadikan orang terjatuh ke dalam kemaksiatan. Tapi sebab yang utama adalah yaitu dhaful iman, lemahnya keimanan. Nah, setelah kita mengetahui tentang itu, maka selanjutnya kita lihat yang perlu kita ketahui selanjutnya adalah tentang atharud dzunub wal ma'asi. Tentang atharud dzunub wal ma'asi, yaitu tentang pengaruh dosa dan kemaksiatan. Setelah kita mengetahui apa yang menjadi sebab kok orang terjatuh dalam kemaksiatan, sehingga mereka meremehkan dosa-dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita ketahui bahasanya dosa itu memiliki athar, memiliki pengaruh. Dosa itu memiliki pengaruh yang jelek di dalam kehidupan manusia. Maka dikatakan
an ya'lamal 'abdu anna lidunubi wal ma'asi adraran wal uqubat. Maka dikatakan hendaknya seorang hamba mengetahui sesungguhnya dosa-dosa dan kemaksiatan itu memiliki kemadaratan wa uqubat dan juga hukuman-hukuman. Dosa memiliki dampak yang buruk. Dosa memiliki hukuman. Fa inna uqubatis sayyi'at, maka sesungguhnya hukuman keburukan tatanawwa'u itu bermacam-macam. Yang namanya hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan itu bermacam-macam, beraneka ragam. Ila uqubati syar'iyyah wa uqubati qadariyah. Yaitu sampai pada hukuman-hukuman syariat, ada hukuman-hukuman qadariyah. Hukuman syariat itu contohnya orang melakukan dosa zina. Maka dihukum secara syariat dia dicambuk, dia dirajam, ya, dirajam. Bagi perempuan yang sudah menikah, yang belum menikah, maka dia dicambuk 100 kali kemudian diasingkan selama 1 tahun. Adapun laki-laki dan perempuan yang sudah menikah, maka dirajam. Itu adalah hukuman secara syariat akibat perbuatan dosa. Tapi ada hukuman yang bersifat qadariyah. Apa? Wa hiya imma fil qalbi wa imma fil badan wa imma bihimma. Ada kalanya hukuman yang Allah berikan yang berkaitan dengan hukum qadariyah terjadi pada hati. Hatinya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala atau badannya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk wa uqubah bidaril barzakh. Termasuk nanti juga dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri, yaitu apa? Setelah kematian. Yaitu yang disebut dengan darul barzakh. Negeri atau alam barzakh, yaitu ba'dal maut, setelah kematian. Termasuk wa uqubah yaumi hasril ajsan. Termasuk pula yaitu adanya uqubah, hukuman pada hari pengumpulan jasad-jasad. Alias ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti juga akan dihukum. Nah, hukuman itu banyak. Ya. Tapi kita hanya berbicara tentang hukuman yang terjadi di dunia. Dan itu pun tidak berkaitan tentang syariat. Kenapa? Kalau syariat jelas orang melakukan perbuatan dosa, minum khamr, kemudian dia dihukum dengan cambuk. Orang yang mencuri dia potong tangannya. Yang kita bahas adalah wa minal adrar war asali sayyi'ah 'alal ibad wal bilad. Di antara dampak-dampak yang buruk, di antara keburukan-keburukan dan pengaruh yang jelek yang akan menimpa seorang hamba, yang menimpa para hamba-hamba dan juga negeri-negeri bagi yang melakukan perbuatan dosa. Apa hukuman yang akan Allah berikan? Apa dampak buruk yang akan diterima dari para pelaku maksiat? Maka di antara dampak buruknya diterangkan, yang pertama adalah hirmanul ilmi, terhalangnya ilmu. Yang pertama adalah terhalangnya ilmu. Ilmu terhalang dari orang yang melakukan kemaksiatan. Jadi kalau kita pengen anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang pintar, yang cerdas, jaga mereka dari kemaksiatan. Jangan masukkan pada perut mereka makanan-makanan yang haram. Jangan jadikan mereka itu adalah orang-orang yang senang dengan kemaksiatan. Kenapa? Yang menghalangi ilmu turun kepada mereka. Yang menghalangi mereka untuk mendapatkan faedah ilmu itu adalah kemaksiatan. Bisa jadi suatu saat kita pun hadir dalam majelis ilmu. Bisa jadi suatu saat kita ini adalah orang yang pengen belajar menuntut ilmu atau menghafalkan ilmu. Ternyata tidak bisa melakukannya. Bisa jadi itu adalah dari dampak buruk kemaksiatan yang kita lakukan. Jadi hati-hati. Ini dampak yang pertama, terhalangnya ilmu. Makanya di sini dikatakan fa innal ilma nurun yaqdhifukullahu fi qalbil 'abdi. Bahasanya sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati seorang hamba. Ilmu adalah cahaya. Dimasukkan ke dalam hati kita seorang hamba. Kemudian dikatakan wal maksiyatu tsi'ud dzalikan nur.
dan kemaksiatan ternyata memadamkan cahaya tersebut. Jadi ilmu itu cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati kita, para hambanya. Tapi kemudian kemaksiatan itulah yang memadamkan cahaya tersebut. Sudah Allah kasih cahaya, akhirnya padam. Gara-gara apa? Gara-gara ada masalah pada dirinya, yaitu melakukan perbuatan dosa. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Ya. Makanya di sini pun dikatakan wa inna dzunuba tuhmi basiratal qalbi. Sesungguhnya dosa-dosa itu membutakan penglihatan hati. Hati menjadi buta gara-gara dosa. Coba kalau kita ya lihat ada orang para pelaku dosa itu sudah tidak lagi bisa membedakan mana baik mana buruk, mana yang benar mana yang salah, tidak bisa. Orang-orang yang dirinya penuh dengan perbuatan dosa, ya entah dengan sebab dia itu bermaksiat kepada Allah atau dia menyelisih Rasulnya, itu akan tampak dari apa? Hatinya sulit melihat kebenaran, hatinya sulit untuk mengetahui mana benar mana salah. Ini dampak buruk dosa. Watatmisu nurahu, bahkan menghilangkan cahayanya. Cahaya hati akan padam, hilang. Ini perbuatan dosa. Watashudu turuqal ilmi, bahkan perbuatan dosa itu akan menghalangi jalan-jalan ilmu. Makanya berapa banyak orang itu kemudian pengen belajar tapi nggak jadi-jadi, pengen belajar dan sulit sekali belajarnya. Ini karena ilmu, ikhwah, karena maksiat. Sehingga kemudian jalan-jalan ilmunya susah untuk didapat. Ini gara-gara apa? Kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dikatakan wa tahzubu mawaridal hidayah, bahkan bahasanya kemaksiatan itu menghijab, menghalangi dari sumber-sumber hidayah. Orang sulit dapat hidayah itu karena apa? Karena kemaksiatan. Sulit kalau orang terlalu banyak maksiat, hidayah itu sulit, berat. Ini ada beberapa kisah yang disampaikan oleh para ulama, diantaranya yaitu Andi bin Khusram, beliau mengatakan, kata beliau, sa'altu waqi'an, aku bertanya kepada Imam Waqi. Ali bertanya pada Imam Waqi. Andawa'il hibdi, tentang obat dari hafalan. Ya, tentang obat dari hafalan. Jadi saya itu menghafal kok tidak bisa-bisa. Ali bin Khusram ini, beliau ini berusaha untuk menghafal, tapi sulit sekali. Dan barangkali ini penyakit kita. Rata-rata penyakit kita adalah orang yang kesulitan untuk menghafal. Pertanyaannya, apakah karena kita tidak pinter? Apakah karena kita adalah orang yang punten? Orang yang memiliki IQ yang rendah? Bukan. Kebanyakan yang menjadikan penyebab sulitnya kita menghafal, maka dikatakan, kata Imam Waqi, maka beliau mengatakan, kata beliau, fa'ajaba, maka Imam Waqi menjawab, tarkul ma'asi, tinggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Obatnya meninggalkan kemaksiatan. Kalau kita pengen memiliki anak yang cerdas, memiliki anak yang mudah untuk menghafal, entah menghafal Quran, menghafal hadis, menghafal ilmu, maka ajarkan pada anak kita untuk jangan bermaksiat kepada Allah. Semakin banyak maksiat, semakin berat dia untuk bisa menghafalkan ilmu. Kenapa? Karena yang namanya ilmu adalah cahaya Allah. Sedangkan maksiat itu memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita selama ini terhalang dari mendapatkan ilmu, maka ketahuilah penyebab terbesar dari penghalang ilmu tersebut adalah kemaksiatan. Itu diantaranya. Lalu kemudian setelah itu dikatakan, walamma ra'al Imamu Malik rahimahullahu ta'ala min tilmidihi asy-Syafi'i rahimahullah. Di sana dikatakan, apa katanya? Tatkala Imam Malik melihat kepada murid beliau. Imam Malik melihat murid beliau. Siapa? Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yaitu Imam Syafi'i.
Imam Malik itu punya murid yang terkenal yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang kita kenal dengan Imam Syafi'i. Ternyata Imam Malik ini pernah melihat. Melihat siapa? Melihat Imam Syafi'i. Kemudian marra'a azaba bi fatanatihi wa dzaka'ihi wa fahmihi. Beliau tidak pernah melihat yang menakjubkan dari Imam Syafi'i, dari apa katanya? Kecerdasannya, kepintarannya, pemahamannya. Masya Allah. Ternyata Imam Syafi'i cerdas, pintar, pemahamannya luas. Mudah paham, diberikan pelajaran, mudah paham. Masya Allah. Lalu kemudian, waqala lahu, bahasanya, dan beliau berkata kepadanya, Inni ara anallah qad alqa ala qalbika nuran. Bahasanya ketika Imam Syafi'i ya dilihat oleh Imam Malik gurunya memiliki kecerdasan yang luar biasa. Maka kemudian ditanya resepnya, Imam Syafi'i menyatakan inni ara anallah qad alqa ala qalbik. Maka kata Imam Malik, sesungguhnya aku melihat Allah telah memasukkan ke dalam hatimu nuron cahaya. Jadi Imam Malik, beliau tuh Masya Allah melihat Imam Syafi'i itu heran, takjub. Murid memiliki kelebihan, keistimewaan. Ketika Imam Malik melihat pada Imam Syafi'i, adanya kecerdasan yang luar biasa, kepandian yang luar biasa, pemahaman yang luar biasa. Maka beliau memberikan nasihat. Memberikan nasihat kepada muridnya tersebut. Apa nasihatnya Imam Malik kepada Imam Syafi'i? Maka Imam Malik mengatakan, Inni ara anallaha qad alqa ala qalbika nuran. Sesungguhnya aku telah melihat pada dirimu, Allah telah memberikan padamu, pada hatimu cahaya. Yang dimaksud ilmu. Allah telah memberikan ke dalam hatimu cahaya. Memasukkan ke dalam hatimu adanya cahaya. Fala tutfihu bidulumatil maksiyah. Maka jangan kau padamkan cahaya Allah tersebut, yaitu ilmunya, dengan kegelapan maksiat. Jadi disuruh oleh Imam Malik, Imam Syafi'i untuk tidak memadamkan kecerdasannya alias cahaya Allah berikan ke dalam hatinya. Karena cerdas itu di hati ya, bukan di akal, di dalam hati. Maka kemudian disampaikan, diajarkan agar tidak boleh mematikan cahaya dalam hatinya. Yang ini membuat dia, Imam Syafi'i, menjadi manusia yang cerdas biidznillah, dengan izin Allah. Itu dengan kegelapan kemaksiatan. Jadi jangan maksiat bahasa kasarnya. Kenapa? Kalau maksiat, hatimu akan menjadi gelap dan cahaya ilmumu akan menjadi hilang. Ya, itulah sebabnya jurus paling jitu untuk menjadikan anak kita cerdas sebenarnya bukan untuk dileskan, bukan. Tapi untuk apa? Ajarkan mereka untuk tidak bermaksiat dan hindarkan mereka dari perilaku maksiat kita. Itu caranya. Itu cara yang diajarkan. Wa qala ad-Duhaq rahimahullah ta'ala. Lalu kemudian dan Imam ad-Duhaq rahimahullah, beliau pernah mengatakan, "Man na'lamu ahadan." Aku tidak pernah mengetahui seorang pun hafizul Quran yang dia telah menghafal Quran. Aku tidak melihat, sesungguhnya kami tidak melihat seorang pun yang menghafal Quran, summa nasiyahu, kemudian dia melupakan Quran tersebut. Sudah ngapalin banyak hafalannya, hilang. Sudah ngapalin ternyata hafalannya itu berkurang. Apa yang menjadikan sebab? Maka illa bidzanbin, melainkan dengan sebab dosanya. Jadi kalau selama ini kita memang berat menghafalkan Quran, jangankan berat menghafalkan Quran, ngapalin Qurannya nggak bisa-bisa. Bahkan ngapalin pun males. Berarti faktor utamanya adalah apa? Dosa. Dosa. Para sahabat di mana sangat mudah menghafalkan Quran.
Generasi terbaik di zaman dahulu itu mereka adalah orang yang mudah menghafalkan Quran. Karena apa? Hati mereka bersih. Mereka jauh dari kemaksiatan. Makanya Masya Allah, umat di zaman sekarang ini godaannya besar. Untuk menjadi orang taat itu beratnya luar biasa. Yang banyak adalah untuk menjadi orang maksiat. Untuk maksiat itu mudah di kita tuh. Tapi untuk taat itu berat. Ya. Lalu kemudian summa qara'a, kemudian Imam Ad-Dhahhak membacakan Quran di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-30. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibah." Dan tidak ada satupun dari musibah yang menimpa kalian, fabima kasabat aidikum, maka dia dengan sebab ulah dari tangan-tangan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan dari kebanyakan perbuatan dosa kalian. Jadi musibah yang menimpa manusia termasuk musibah hilangnya hafalan Quran itu dengan sebab dosa-dosa yang dilakukan oleh kita. Dan itu pun sebagian besarnya Allah sudah memaafkan. Coba bayangkan kalau semua dosa itu tidak dimaafkan. Maka manusia enggak akan punya hafalan sama sekali. Kenapa? Dosanya terlalu banyak. Makanya bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bahasanya kita adalah orang yang masih diberikan tangguh kesempatan untuk bisa memperbanyak tobat dan istighfar. Karena dosa akan hapus dengan tobat dan istighfar. Makanya perbanyak kita untuk apa? Bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Agar apa? Agar ilmu tidak hilang dari kita. Agar ilmu tidak hilang dari kita. Lalu kemudian yang kedua, di antara min atsari dzunub, di antara pengaruh dosa as-sayyi'ah yang buruk adalah wahsyatun fil qalbi, adanya kegersangan di dalam hati. Hatinya gersang. Dan kita dapatkan anak-anak kita, mungkin termasuk kita zaman sekarang tuh gampang gersang. Gampang resah, gampang gelisah, gampang jenuh, gampang bosan. Betul? Karena banyak dosa. Ya. Dikit-dikit bete, ya, malas, aduh, Masya Allah. Coba lihat, nggak percaya buktikan. Anak-anak kita pulang dari pondok, misalkan ketika di pondok semangat, mereka rajin, sampai di rumah, ular goler tidur aja yang ada. Jenuh itu. Kenapa? Karena dosa sudah mulai masuk ke dalam kehidupan mereka. Timbul gersang. Perasaan jiwa kita ini nggak pernah nyaman. Sholat nggak pernah khusyuk. Baca Quran nggak pernah merasakan lezat dan nikmatnya. Kita ketika melakukan atau menuntut ilmu terasa beratnya luar biasa. Masjid dengan mall lebih ramai mall. Dalam kondisi maghrib, orang berkejaran menuju masjid dengan orang berkejaran ke mall, itu tetap banyak yang ke mall. Padahal di mana-mana masjidnya banyak, dan yang manggil itu bukan satu orang. Hampir setiap muadzin di dalam masjid yang ada di kota kita ini, itu selalu mengajarkan dan juga mengajak, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Mari sini. Menuju tempat sholat, ayo sini menuju sholat. Diajak, mari sholat. Yang ngajak bukan satu dua orang, banyak. Tapi dia naik motor sepanjang jalan, naik mobil sepanjang jalan. Dia mendengar lantunan itu bukan satu kali. Sepanjang jalan. Tapi tetap saja beloknya nggak ke masjid. Beloknya ke hiburan. Nah ini. Berat. Kenapa sekarang ini banyak sekali tempat-tempat maksiat? Kalau nggak percaya buktikan. Kalau kita lihat diskotik, karaoke, itu banyak tempat-tempat seperti itu. Itu untuk menampung orang yang sedang wahsah, yang gersang hatinya. Mereka larinya ke tempat seperti itu. Bahkan mohon maaf, ya, kenapa sekarang ini banyak sekali kuliner menjamur di mana-mana? Kafe di mana-mana, tempat nongkrong bahasa kitanya. Kenapa banyak tempat nongkrong? Karena orang itu sudah jenuh di rumah. Kira-kira zaman Rasul banyak nggak tempat nongkrongnya? Ada enggak? Karena mereka sudah tenang hatinya. Kalau kita ini butuh ketenangan, akhirnya lari
Kita nongkrong di tempat yang di sana jual kopi, di tempat yang biasa tetangga kita jual kopi 2.500, kita jarang beli. Di situ jual 50.000, kita beli. Cuman pengen nongkrongnya. Kenapa? Gelisah, gersang hati kita. Makanya kita butuh apa? Butuh refreshing, butuh healing, butuh pokoknya sih yang bikin pusing. Ya, itu karena kita merasakan kejenuhan, kebosanan. Coba kalau kita sibuk dengan aktivitas kebaikan, kita akan lupa dengan itu semuanya. Lalu di sini pun dikatakan pula, bahasanya dikatakan takunu bainal abdi wa rabbi. Dan kegersangan di dalam hati itu terkadang terjadi antara dia dengan Rabb-nya. Kadang dia gersang, sulit untuk tenang dekat dengan Allah. Sulit kita itu untuk merindukan Allah Subhanahu wa taala. Itu kegersangan antara kita dengan Rabb kita, antara seorang hamba dengan Tuhannya. Sehingga dia jarang sekali merindukan Allah. Jarang sekali kemudian kalimat-kalimat Allah menggetarkan jiwanya. Jarang sekali dia merasakan adanya kenyamanan ketika menyebut kalimat Allah. Ketika dia menghadap Allah. Ketika dia membaca ayat-ayat Allah. Dia pun merasa gersang. Dia nggak merasakan kenikmatan ketika melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah merasakan kenikmatan ketika menuntut ilmu syariat. Antara kegersangan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang zaman dahulu mereka mencari waktu bagaimana berdua dengan Allah. Sampai dibela-belain malam hari mereka bangun. Hanya ingin bertemu dengan Allah di dalam sujudnya. Di dalam munajatnya. Tapi orang zaman sekarang. Ternyata mereka tidak merindukan Allah Subhanahu wa taala. Orang zaman dahulu, para sahabat Rasulullah. Mereka tidak memiliki lampu seperti kita zaman sekarang. Jalanan masih gelap. Rumah-rumah pun jarang terang oleh lampu yang berkilauan. Tapi lihat mereka sanggup bangun malam. Mereka kemudian mengambil air wudhu dan kemudian bersujud menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hati mereka nyaman bertemu dengan Allah. Mereka lebih senang jika dekat dengan Allah. Bahkan istrinya, bahkan anaknya diabaikan sejenak karena dia ingin fokus dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu pengen bertemu dengan kekasihnya dan kekasihnya turun di sepertiga akhir malam ke langit dunia. Maka dia pengen ketemu dengan kekasihnya tersebut. Maka dia pun kemudian mengalahkan rasa ngantuknya, mengalahkan kelelahannya, mengalahkan kejenuhannya. Dia ambil air wudhu, kemudian dia bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya nyaman bertemu dengan Allah. Lalu kemudian bagaimana dengan kita? Kalau kita berat ya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sumayam tadu asaruka litakuna bainak wa baina ibadillah. Kemudian semakin panjang pengaruhnya bukan hanya berkaitan dia dengan Allah saja, bahkan dengan hamba Allah. Dahulu mungkin dia asalnya gersang saja ketika mengingat Allah. Sekarang pun kita gersang di tengah-tengah manusia. Dan itu terbukti sekarang. Bagaimana kita berkumpul dengan teman-teman pun tetap saja jenuh. Tetap saja bosan. Akhirnya kita sibuk dengan HP masing-masing. Akhirnya kita jarang bertemu dengan sahabat kita. Akhirnya kita pun jarang kemudian bergaul dengan orang-orang yang banyak menghidupkan hati kita. Kita disibukkan dengan kesendirian. Kita disibukkan dengan keterasingan sendiri. Dan itu sudah terbukti. Berarti menunjukkan bahwasanya kita ada masalah. Kita terlalu banyak dosa. Maka segera beristighfar. Dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar jangan kebablasan. Ini pengaruh dosa. Wa taqwa anikil wahsa hatta ma ahli wa qaribi. Bahkan semakin menguat kegersangan ini sampai-sampai bersama dengan istri dan kerabatnya. Ketika dia bersama dengan istrinya, gersang. Enggak lagi merasakan bagaimana romantisnya seperti saat dia awal menikah. Dia tidak lagi merasakan butuh dengan istri. Dengan istrinya pun istrinya dicuekin, nggak pernah ada komunikasi sama sekali. Berbicara pun nggak ada. Dengan anak-anaknya pun nggak mau ngumpul. Datang, anaknya masuk ke kamar, bapaknya masuk ke kamar, ibunya masuk ke kamar, semuanya sibuk dengan kesibukan masing-masing. Di keluarganya sendiri dia merasa gersang.
Dia tidak merasakan lagi adanya kenyamanan. Ini adalah akibat dosa. Dan itu tampak zaman sekarang bagaimana orang sibuk dengan keadaan masing-masing. Hatta dengan ahlinya, dengan keluarganya, hatta dengan akoribnya, dengan kerabatnya. Lihat berapa banyak kita berkunjung dengan kerabat kita. Berapa kali kita bertemu dengan mereka di dalam 1 bulan. Ternyata kita itu sibuk dengan dunia kita. Dan kita mengabaikan mereka semuanya. Itu adalah wahsah. Itu adalah kegersangan dan keterasingan. Kemudian dikatakan pula, fatarraku la yantafi'u bi majalisil khair wassalah. Bahkan engkau akan melihat orang yang hatinya gersang, maka tidak memberikan manfaat majelis-majelis kebaikan. Dia datang ke majelis ilmu tetap gersang, ikhwan. Dia tidak lagi merasakan tenangnya ketika berada di dalam majelis ilmu. Hatinya tetap gersang. Dia tidak lagi merasakan kenyamanan di majelis ilmu. Bergaul dengan orang soleh pun tidak merasa nyaman. Ini berarti terlalu banyak dosa kita. Makanya kita cenderung sendiri, dan hidup zaman sekarang adalah hidup di mana-mana semuanya serba sendiri. Mereka tenang dengan kesendirian. Coba lihat. Kita duduk di dalam majelis ilmu, merasa nyaman? Secara jujur terkadang kita hanya duduk menggugurkan kewajiban. Bahkan kebanyakan di antara kita ketika duduk di majelis ilmu, kita pun kemudian lupa dengan ilmu. Kita sibuk dengan tidur kita. Kita sibuk dengan apa? Dengan hayalan kita. Kita sibuk dengan pikiran kita. Majelis, tapi ternyata tidak memberikan faedah. Di sini dikatakan layan tapi tidak memberikan manfaat. Kenapa? Itu mungkin karena dosa kita. Kita terlalu banyak dosa sehingga gersang hati kita. Bahkan yu'asiru majalis su' wa syaitan alaiha. Bahkan justru majelis-majelis keburukan, majelis-majelis syaitan itu lebih memberikan pengaruh bagi dia. Ketika maksiat, sedang jalan-jalan dengan teman-temannya. Lihatlah anak muda. Ketika mereka itu malam-malam kumpul dengan teman-temannya, kompai muter-muter jalanan, mereka senang. Heran kan? Kita juga sama mungkin ketika kita jalan-jalan untuk perkara-perkara yang tidak ada faedah. Kita ketika berangkat untuk menuju tempat futsal, kita semangat. Menuju tempat olahraga, kita semangat. Untuk kuis, kita semangat. Tapi untuk yang lainnya, kita tidak semangat. Ketika kita kemudian untuk barangkali untuk hura-hura, kita semangat. Tapi untuk perkara yang memberikan manfaat, tidak ada semangat. Berarti inilah maksiat kita. Untuk kebaikan, malas. Untuk keburukan, semangat. Berarti dosa ini. Yang menjadi masalah utamanya, dosa. Coba lihat kita. Banyak enggak yang seperti itu? Banyak. Mungkin kita juga sama. Makanya kita sibuk dengan apa? Urusan-urusan dunia dibandingkan dengan urusan akhirat. Kita tuh gersang. Akhirnya kita membunuh kegersangan tersebut dengan cara apa? Menyibukkan waktu dengan yang tidak manfaat. Kita melakukan ya perkara-perkara yang tidak memberikan banyak faedah. Nah ini yang dibahayakan. Qala ba'du salaf rahimahullah, sebagian para ulama salaf zaman dahulu yang semoga Allah merahmati mereka, di antaranya ada yang berkata, innila aksillah fa'aradalika fi khuluqid dabati wa mraati. Bahasanya, sungguh aku pernah bermaksiat kepada Allah. Ini seorang ulama mengatakan, ulama salaf zaman dahulu mengatakan, sungguh aku pernah bermaksiat kepada Allah. Fa'aradalika fi khuluqid dabati wa mraati. Dan aku melihat pengaruh buruk itu pada apa? Pada perilaku kendaraan dan juga perilaku istriku. Gara-gara aku banyak dosa, gara-gara aku pernah bermaksiat, ternyata kudanya susah diatur. Zaman dahulu kan kuda. Kalau sekarang mungkin bukan kuda, Pajero dengan Fortuner, mungkin juga Alphard ya. Tahu-tahu di jalan pengen yang ngebut, bahaya. Kadang kemudian nggak memperhatikan apakah orang lain merasakan itu terganggu dengan ulah kita atau enggak, kan begitu kan? Itu tampak dari perilaku. Apa? Karena banyak dosa kita. Termasuk istri kita. Mungkin istri kita sulit untuk diatur. Mungkin istri kita adalah orang yang paling sulit untuk taat pada Allah. Jangan salahkan dia dulu. Salahkan kita. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin karena maksiat kita. Mungkin karena dosa kita. Jadi pengaruhnya tampak pada anak kita. Pada istri kita. Pada semua orang yang dekat dengan kita.
semuanya adalah bentuk hukuman dari Allah, yaitu dengan kegersangan hati dan jiwa kita. Ini adalah dampak dari dosa. Ini adalah dampak dari maksiat. Lalu kemudian dikatakan wahsatun. Dan yang namanya kegersangan hati. Taj'alul lil hayya mararah. Itu menjadikan kepahitan di dalam hidup. Gara-gara hati gersang itu, hidup ini terasa pahit. Mungkin bagi anak muda ini lebih pahit dibandingkan kopi yang pahit mungkin. Kenapa? Orang kalau hatinya sudah gersang, apa yang dia lakukan? Bagaimana caranya, yang penting dia senang. Lihat, berapa banyak orang yang penting bagaimana nyari kesibukan agar dia bisa senang. Kenapa? Membunuh kejenuhan. Kalau percaya persilakan dia. Banyak yang nongkrong, sehari-hari cuma nongkrong aja. Kenapa? Karena dia gersang, bingung hidup ini mau apa. Karena sudah nggak ngerti lagi harus bagaimana. Yang penting hati senang, kan begitu kan? Maka dia datang kemana saja ke tempat yang membuat dia merasakan kesenangan. Tapi begitu dia pulang, gersang lagi. Ya, akhirnya dia pun kemudian disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat. Nongkrong lagi. Ini kegersangan. Pulang kerja seharusnya kita itu sampai ke rumah, bertemu dengan anak dan istri. Kerinduan kita dengan anak, kerinduan kita dengan istri hilang. Kenapa? Pengen yang luyur dulu, mampir dulu di tongkrongan, nongkrong lagi. Kalau nongkrongnya di masjid mah nggak masalah. Tapi ya masjid yang ada kajiannya. Bukan nongkrong di masjid yang sepi, yang kemudian dia nongkrong hanya sekedar untuk ya nongkrong saja, ngelamun aja, ini enggak. Ya. Itu kegersangan jiwa, ikhwah. Akibat dari apa? Dari banyaknya perbuatan dosa. Maka hidup itu menjadi pahit. Semakin kita gersang, karena banyak dosa, hidup semakin terasa pahit. Li'annal maksiyah wal ghaflah tujibul bu'da minallah. Karena sesungguhnya kemaksiatan dan kelalaian kita dari mengingat Allah, itu akan menjadikan kita jauh dari Allah. Menjadikan kita jauh dari Allah. Semakin banyak maksiat, semakin banyak dosa, semakin lalai dari Allah, semakin jauh kita dari Allah. Kullama isdadal bu'du qawiyatil wahsah. Maka bila mana bertambah jauh dari Allah, semakin kuatlah kegersangan hatinya. Semakin jauh, semakin gersang. Semakin jauh, kita ini semakin tersiksa, ikhwan. Semakin tersiksa. Kenapa orang sampai terjatuh ke dalam narkoba? Karena mereka hatinya gersang. Dia pengen bahagia. Bagaimana cara bahagia? Maka dia cari cara bahagia yang semu. Dia mencoba dengan narkotika. Play dia. Setelah itu dia merasakan kenikmatan. Sadar. Maka dia pun kemudian sedih lagi. Mabuk lagi. Itu karena mencari kegembiraan sesaat. Yang berat kan begitu. Lihat apa yang kita lakukan kebanyakan begitu. Ini akibat kegersangan jiwa. Ini akibat dosa. Amat ta'ah, adapun ketaatan. Fa innaka tujibul qurba minallah. Maka adapun ketaatan itu akan apa? Menjadikan dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan menjadikan jauh, tapi ketaatan menjadikan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama ishtadal qurbu qawiyal uns. Dan apabila mana kedekatan kepada Allah semakin dekat, semakin kuat, qawiyal unsu, maka kenyamanan pun semakin kuat. Semakin kita dekat dengan Allah, kita semakin nyaman. Semakin jauh kita dari Allah, kita ini semakin gersang. Makanya jatuhnya kita dalam kegersangan hati karena kita banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beratnya, Ibu. Jangan dikira dosa itu, makanya kenapa kemarin dibahas tentang dosa-dosa yang banyak diremehkan oleh manusia. Itu kelihatan dosa sepele, tapi inilah yang menjadikan kita terjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Baru 2. Padahal masih banyak ini, ya. Nantilah kita lanjutkan pengaruh-pengaruh dosa ya terhadap kehidupan kita manusia. Mudah-mudahan ini menjadi ya pencegah kita dari melakukan kemaksiatan. Kenapa kita takut ilmu terhalang? Kita takut kita jadi gersang hati sehingga kita ini merasakan nyamannya hidup itu nggak nyaman lagi.
Justru terasanya hidup ini nggak jelas. Nah ini berarti awal dari kegersangan hati akibat hukuman dosa-dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa dipahami, bermanfaat khususnya bagi Anda yang menyampaikan dan umumnya bagi yang hadir dan mendengarkan. Syukran. Jazakumullah khairan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.